Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia, calon guru penggerak di seluruh Indonesia. Saya, Tati Eliawati, merupakan calon guru penggerak asal Kabupaten Bekasi dari SMP IT Nurul Ilmi. Salam bahagia, guru bergerak Indonesia Maju. Dalam hal ini, saya akan memaparkan demonstrasi kontekstual pemikiran filosofis Ki Hajar Dewantara. Mari kita lebih mendalam mengenal konsep pendidikan Ki Hajar Dewantara dengan menyimak beberapa pemaparan berikut ini. Ki Hajar Dewantara membedakan kata pendidikan dan pengajaran dalam memahami arti dan tujuan pendidikan. Menurut Ki Hajar Dewantara, pengajaran adalah bagian dari pendidikan. Pengajaran merupakan proses pendidikan dalam memberi ilmu atau berfaedah untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Sedangkan pendidikan itu memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Nah, ini merupakan dasar-dasar pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Bapak Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa tujuan pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidik itu hanya dapat menuntun, tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak, agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya, hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Dalam menuntun laku dan pertumbuhan kodrat anak, Ki Hajar Dewantara mengibaratkan peran pendidik seperti seorang petani atau tukang kebun. Anak-anak itu seperti biji tumbuhan yang disemai dan ditanam oleh Pak Tani atau Pak Tukang Kebun di lahan yang telah disediakan. Dalam kegiatan pembelajaran di sekolah, peserta didik diibaratkan sebagai benih-benih atau biji tumbuhan yang akan ditanam. Hal ini menunjukkan bahwa peserta didik memiliki potensi masing-masing yang berbeda, sehingga pendidik ini harus mampu memberikan dukungan dan bimbingan sebagai penuntun agar pendidik yang diibaratkan biji tanaman tadi mampu tumbuh sesuai dengan bakat atau potensi yang dimiliki. Pendidik yang diibaratkan sebagai seorang petani harus mampu membaca dan memahami potensi atau bahkan kendala dan masalah yang dihadapi seorang peserta didik, sehingga ketika menemukan masalah tersebut, pendidik mampu mendukung dan memberikan solusi atau jalan keluar untuk mengarahkan peserta didik menjadi manusia yang bahagia dalam kegiatan pembelajaran dan tumbuh kembang sesuai dengan potensinya. Dalam menjalankan kegiatan pendidikan, kita harus ingat semboyan pendidikan Ki Hajar Dewantara dalam kegiatan pendidikan. Yang pertama, ingarso sung tulodo, bahwa kita sebagai seorang pendidik ketika berada di depan, kita harus mampu memberikan contoh atau teladan yang baik kepada peserta didik. Yang kedua, ing madyo mangun karso, di mana kita sebagai seorang pendidik apabila dari tengah, kita dapat menciptakan prakarsa atau ide-ide dalam segala kegiatan pembelajaran. Dan semboyan yang ketiga, tuturi handayani, di mana kita sebagai seorang pendidik dari belakang harus bisa memberikan arahan, agar peserta didik mampu menjadi manusia yang bahagia setinggi-tingginya dan memiliki kompetensi di masa yang akan datang. Terima kasih. Sekian dan terima kasih. Saya Tati Eliawati, Kabupaten Bekasi, SMP IT Nurul Ilmi. Salam bahagia, guru bergerak Indonesia Maju.